Halo, kali ini kita ke rumah salah seorang, katanya sih cleaning service ya. Tapi nggak tahu deh, kayaknya salah. Selamat nggak sih? Salah mungkin. Selamat kali ya. Katanya cleaning service, udah sukses. Tuh mobil ada 2 bro, dalam bro. Masuk aja kali ya. Boleh boleh ayo. Kita coba cari siapa sih cleaning service yang katanya sukses. Assalamualaikum. Ada yang nyaut. Oke. Sebelum kita ke videonya, jangan lupa subscribe, like, share, dan nyalain lonceng notifikasi kamu. Woohoo! Bang Jack. Ya, Bener, Bang Jack ya. benar. Ini rumah Bang Jack nih. Ya, Katanya cleaning service. ya cleaning service. Bener nggak nih? Benar. Kayaknya kita salah rumah. Salah rumah ya. Bener Bang Jack ya? Ya, benar. Ayo, masuk. Ternyata rumahnya Bang Jack. Katanya cleaning service. Kita tanya langsung siapa sebenarnya Bang Jack dan bagaimana kisah suksesnya. Ayo. Halo, kita jumpa lagi di Bond Club. Seperti biasa sama saya Eric Vender. Kali ini kita mau ngobrol dengan seseorang yang kemarin saya sempat baca ada artikel di salah satu media cetak di Kota Pontianak yang ngebahas sosok beliau. Kita langsung ini ada panggilnya Bang ya? Bang aja. Bang Jack. Iya, Bang Jack. Oke, Bang Jack. Malam Bang Jack. Malam. Kita lagi malam nih, tapi nggak tahu nanti yang nonton di rumah pagi atau siang atau sore. Ini ada Bang Jack panggilannya. Nama lengkap biasa disebut dengan Bang Zakaria. Ini agak membingungkan nih Bang. Karena waktu awal saya baca dan akhirnya tertarik itu ketika saya ngebaca di artikel di koran itu ngebahas cleaning service tapi kemudian menjadi pengusaha, kita sebut pengusaha ya. Iya, iya. Pengusaha atau eksportir kratom. Iya. Nah, ini gimana ceritanya Bang? Ya, kalau ceritanya itu di 2008. 2008 itu saya memang kerja di salah satu perusahaan lah, yang bergerak di bidang otomotif. Kebetulan memang saya cleaning service di situ. Oke. Ya, ya bersih-bersih lah ruangan, macam-macam yang namanya cleaning service kan all Ya. in kan. Apa aja ya? Apa aja. Termasuk biasanya ngebeliin makan Iya, karyawan. buat tamu lah, buat karyawan. Berjalan sekitar 2011 saya ada pengangkatan waktu itu, direkomendasikan sama owner untuk jadi marketing. Ya. Nah, bermulanya disitulah awalnya, dari cleaning service sampai jadi marketing. Ya, sampai di 2000 terakhir saya itu sampai di 2013. 2013. Akhirnya coba usaha sendirilah. Usaha yang tadinya pun belum tahu usahanya apa ya, banyak lah yang dirintis gitu kan, tapi selalu ada apa ya namanya pengalaman ya, dalam usaha itu tetap ada pengalaman. Ya. Akhirnya di 2015 ketemulah yang namanya kratom. Oke, dari waktu masih kemudian sudah marketing sampai kenal kratom itu masih di marketing itu? Udah enggak lagi. Udah enggak lagi. Resign itu di 2013. Oh. Mulainya dari 2013 itulah saya usaha apa aja. Di 2015 itulah baru saya ketemu kratom. Ya, awalnya pun kita nggak tahu. Ya. Sambil lah belajar apa kratom itu. Dan ya memang waktu di zaman 2015 itu kontroversi sekali. Ya. Ya kan, macam-macam lah. Tapi 2015 itu juga masih agak jarang kedengaran Bang ya, kratom ya. Waktu itu memang belum terlalu booming Di Indonesia belum. malah kurang ya. Iya, itu udah topnya itu di luar negeri itu udah dari tahun 97. 97 ya. Cuma di 2015 itulah saya baru kenal, dan itu pun dari teman. Akhirnya coba belajar apa sih kratom, bagaimana sih kratom, fungsinya apa sih gitu. Nah, tapi di sisi lain itu juga ya kontroversinya tadi dengan adanya bilang ini narkoba lah, apalah ya. Tapi saya lihat teman-teman saya yang usaha kok hidupnya enak gitu kan. Jadi kenapa sih nggak coba? Akhirnya
saya putuskan saat itu kita cobalah. Jadi karena kalau prinsipnya begini, nggak ada action, nggak ada planning juga nggak ada guna ya. Artinya kalau cuma plan tanpa action nol juga. Nah, tapi di saat saya memutuskan itu artinya saya harus action dulu. Nah, apapun hasilnya itu nanti belakang. Tapi saya nggak terlalu besar berharap karena memang kita bukan di basicnya di situ. Tapi seiring berjalan kok saya rasa lebih enak di sini. Akhirnya yang tadi lebih banyak pengalaman-pengalaman baru. Ya, terutama kita nggak pernah tadi komunikasi dengan orang luar negeri. Nah, akhirnya pengalaman itu kita dapat. Tapi lucu nih Bang. Dari pengalaman awal pernah marketing tadi sampaikan, sebelumnya cleaning service. Dan bahkan lebih lama waktu di cleaning service. Sebentar di marketing kemudian milih resign. Tapi gimana ceritanya nih Bang? Komunikasi bisa berkomunikasi gitu dengan orang dari luar negeri. Nah itu gimana nih awalnya? Jadi gini, kalau kita bicara itu gitu ya, pengalaman pertama yang sampai hari ini nggak mungkin saya lupakan. Karena memang saya satu nggak tahu yang namanya bahasa Inggris. Bisa bahasa Inggris. Iya kan? Karena ketemunya pun itu pakai Google Translate. Pakai Google Translate. Tapi waktu di saat saya dapat telepon by messenger di telepon video call, saya bingung nih mau ngomong apa sih kan gitu kan. Video call masalahnya ya. Gitu, kalau pakai chat masih bisa diterjemahkan dulu. Iya, jadi waktu dia ngomong ada beberapa lah yang bisa saya jawab. Nah, tapi semakin dia panjang jelaskan apa ngomong, jadi akhirnya saya balas, kamu ngomong apa? Saya bilang kan. Saya tidak paham gitu kan. Nah, jadi kalau bahasa Pontianak itu, kau ini ngomong apa gitu kan. Nggak tahu kau ini ngomong apa. What? Dia bilang kan. Jadi dia pun bingung gitu kan. Jadi itu komunikasi pertama dan langsung bingung. Itu pengalaman pertama saya. Jadi di saat dapat telepon itu akhirnya saya pakai pesan lah. Saya nggak bisa bahasa Inggris. Artinya saya cuma gunakan Google Translate. Jadi pakai pesan aja saya. Pakai chat aja gitu. Pakai chat. Ya itu saya sampailah sekarang. Cuma kalau sekarang sih udah ada penerjemahnya. Ada timnya ya sekarang. Sudah ada timnya. Nah tapi di awal kalau kemudian memilih untuk memutuskan udah bisnis ini aja, apakah di awal sudah merasa Bang bahwa ini mungkin jalannya gitu Bang? Belum Bang. Jadi awalnya coba-coba. Awal coba-coba. Tapi semakin kesininya yang bikin saya tadi awalnya coba-coba, saya semakin mau tahu. Jadi semakin penasaran apa ini kraton. Dan lebih banyak pelajaran yang saya dapat. Tadi yang pertama itu tadi komunikasinya kita sama luar negeri. Dari hal-hal yang kita tidak tahu tadi ini karena kan alurnya kan banyak nih. Dari proses, dari daun sampai dikeringkan, sampai dijadikan bubuk, sampai kita ekspor keluar dan sampai diterima oleh buyer. Nah itulah apa yang mengajarkan saya untuk lebih mau belajar. Karena kalau saya cuma jual tapi saya tidak tahu produknya kan, kan bingung kan? Sementara saat kita ditanya sama buyer apa juga nggak tahu kan, bingung. Tapi ini kan tadi belum punya pengalaman di bisnis ini gitu kan, dan bahkan kenal awalnya juga malah dari teman. Nah tapi gimana ceritanya di awal jual tapi langsung ke orang luar gitu Bang? Apa mungkin pernah ada proses jualnya ke lokal dulu? Enggak, itu pengalaman saya. Jadi waktu itu ada sedikit lah istilahnya cerita di awal itu ya. Cuma kita nggak bahasnya ke situ. Kita ambil di saat saya dapat kesempatan dari salah satu pelanggan yang sampai hari ini pun ya masih alhamdulillah tuh masih dikasih kepercayaan. Saya dikasih kesempatan tuh buat kirim barang itu ke Amerika. Nah di situ saya juga bingung. Di saat saya nawarkan ini barang,
Langsung orang luar Iya, ya yang order ya. jadi disuruh kirim 250 gram. Waktu itu. Iya, itu kecil. 2015 itu ya. 2015 ya. Saya bingung ini mau dikirim pakai apa. Oke. Nah, kan jadi kan di sini saya dapat lagi pelajaran. Artinya oh ini caranya seperti ini. Itu keliling. Jadi berapa minggu saya ini muter-muter mencari informasi gimana cara ngirim barang ini gitu. Oke. Sementara ini kan waktu itu kan ya masih Infonya masih simpang siur. ya Amerika juga belum bisa terima tentang ini itu kan. Akhirnya ketemulah salah satu teman yang ngantar saya ke kantor pos. Oke. Ya, jadi Tapi kantor pos sampai sekarang masih bisa kan ya? ya kalau untuk saat ini sih masih kayaknya, tapi nggak tahu juga ya kalau untuk ke depan. Tapi sejauh ini sih ya jalan sih. Oke. Ya itulah pengalaman dari kantor pos itu kan sampai akhirnya sampai sekarang inilah gitu kan. Iya. Jalan ya banyak sih, kalau liku-likunya panjang. Dengan kita diterima di sana artinya pasti menimbulkan satu masalah baru. Ya kalau saya simpel sebenarnya ngadepin di saat saya jual barang, saya harus siap menerima komplain, Iya benar. tanggung jawab daripada barang yang kita kirim ini seperti apa. Artinya itu kan masalah. Iya. Apalagi Ya. kalau komplain pakai bahasa Inggris kita bingung juga gitu kan. Nah itu bang, jadi kalau kita bicara Bingung juga gitu. masalah, Dia ngomong apa iya, gitu. Ya. jadi kalau mereka udah ada komplain itu kalau ngirim pesannya kayak koran mah Iya. panjang isinya, itu kita baca satu-satu gitu kan. Oke. Jadi kalau dikirim pesannya saya bilang satu-satu ya, saya bilang karena saya pakai terjemah Google Translate gitu kan. Translate. Jadi Dan zaman itu 2015 Google Translate juga kalau dia kata per kata masih oke. Tapi iya. kalau yang kalimat udah mulai ngaco biasanya. itu udah sering bang. Jadi Ngaco ya? iya, Yang dulu jadi masih ya? kadang buyer juga ini apa maksudku apa nih dia bilang. Iya. Biasanya lebih banyak salah tanggap sih ya, karena kita nggak tahu kosakata yang bakunya seperti apa kan. Ya, tapi alhamdulillah dengan adanya seperti itu tuh yang pelan-pelan kita hadapi ya, terutama makanya saya bilang di saat saya dapat masalah, mendapatkan komplain dari pelanggan, saya dapat satu ilmu yang baru. Ya, artinya yang dulunya saya jual mobil di Indonesia dan cuma menghadapi orang Indonesia. Benar. Tapi di saat saya jual ini barang, yang saya hadapi ini orang luar negeri Dan tidak bisa bahasa Inggris zaman tidak itu. bisa. Jadi kembali lagi saya harus bisa mendapat kepercayaan karena ini bisnis kepercayaan. Benar. Tapi pernah nggak sih bang, kalau orang luar negeri itu kan biasanya ketika komunikasi berhubungan dengan bisnis biasanya pengennya intens gitu. Iya. Tapi ketika kemudian mereka chat tadi pakai bahasa Inggris, abang kan masih harus terjemahkan dulu Iya, nih Google betul. Translate. Pernah nggak kemudian lama sampai akhirnya mereka ngerasa ini orang bener nggak sih? Ada beberapa Serius kali. nggak sih gitu loh? Ada beberapa. Itu gimana? Ya, itu beberapa kali kita hadapi lebih intens dan secara detailnya lah ya bertanya. Cuma karena keterbatasan kita tadi, ya saya jawab aja. Kasih saya waktu untuk menerjemahkan satu-satu gitu. Akhirnya saya nggak bisa langsung jawab sekaligus karena saya nggak bisa bahasa Inggris. Oke. Nah, jadi ada jeda juga di antara itu. Jadi lebih sempat kita untuk menjawabnya lebih terperinci lah dengan resiko. Kalau mereka kirim uang, kalau barang nggak dikirim, bagaimana? Kamu harus meyakinkan saya. Jadi inilah yang mengajarkan saya. Dan itu juga hitungannya buyer yang belum pernah ketemu kan? Ya, kita cuma emang hanya komunikasinya melalui itu aja kan, by email, by WhatsApp, by Facebook, by Instagram. Komunikasinya di situ. Bahkan nggak pernah lihat muka atau apa gimana kan. Zaman dulu juga belum ada ini ya. Video call sudah zaman itu. Video call udah. Sudah. Tapi masih pakai Messenger itu. Masih Messenger. WhatsApp belum ada. Jadi itu pengalaman-pengalaman yang tidak pernah saya dapat di Kratom inilah. Oke. Kita balik ke pengalaman awal tadi bang. Tadi kan katanya di awal juga nggak langsung mulus sebenarnya. Iya. Ya kan?
Itu sudah berapa lama, ataukah di awal ketika mulai sudah ngerasakan manisnya dulu, kemudian down, akhirnya bertahan karena di awal pernah manis, atau memang di awal sudah ngerasakan down dulu? Iya, kalau saya rasakan manisnya dulu nggak ada yang intens, nggak ada yang instan juga. Oke. Artinya kalau kita bicara mulu terlalu manis-manis, ya, kita semua proses. Jadi kita juga banyak mendapatkan masalah-masalah, tapi dari masalah itu bagaimana cara mengatasinya, itu sih. Jadi kayak waktu pernah terjadi kita sampai ngalami kerugian gitu. Ya. Ya, menurut saya simpel gitu. Artinya saya muslim, saya cuma berdasarkan daripada apa yang saya tahu, hukum dagang ya 3, Iya. untung, rugi, balik modal. Ya kalaupun 4 itu kita nambah-nambah aja, Bang. Itu ya 3 ya. Yang keempatnya bangkrut. Oh iya. Itu sih. Jangan sampai. Jangan, Keempat jangan tapi sampai. paling enggak kita ini. Tapi dasarnya saya untuk melakukan ini cuma 3 syarat itu aja. Oke. Artinya dari 3 syarat ini saya harus siap. Siap rugi, siap siap kembali modal, siap menerima untung. Oke. Nah itu aja sih. Harus siap. Bang, saya dengan ngerokok segala- nih ya. Oh iya, nggak apa-apa. Lanjut aja nih. Tapi gini Bang, agak mungkin ada sesuatu yang agak terlompati gitu. Oke, baik lagi Bang. Siap. Tadi kita sempat break bentar, Iya. ya, ngecas baterainya habis, cadangannya nggak dibawa. Oh iya. Tadi kita kepotong di 250 gram Bang. Ini kecil, sebenarnya kecil lah. Ya. Kalau kita bandingkan sekarang, kita ngobrol di break tadi jauh dari 250 gram. Tapi di awal dari 250 gram itu kan orderan pertama. Iya. Sampai sekarang itu perbedaannya seberapa jauh Bang? Jauh sekali. Jauh sekali. Jauh sekali. Dari Jauh orderan pertama 250 gram, orderan kedua berapa? Ya, dari orderan kedua itu dapatnya di 1 kiloan. Masih dari bayar yang sama? Dari buyer yang sama. Oke. Dari 1 kilo makin kesininya mulai ada peningkatan dari 5 kilo, 10 kilo, 20 kilo sampai di 100 kilo, sampai menyentuh 500 kilo. Setelah 500 kilo itu kita juga sukses dalam mengirimnya. Akhirnya bos minta 10 ton. Saya bingung jawabnya. Jauh. Iya, karena kita belum pernah lihat. Dari 500 kilo langsung ke 10 ton. 10. Itu masih dari bayar yang sama? Dari bayar yang sama. Dari bayar yang sama. Kalau dari awalnya dulu kan ngerandom lah. Ya. Artinya kan masih user semua ini. Yang kita jual dulu tuh masih user. Tapi semakin kesini lebih banyak ke perusahaan-perusahaan sekarang. Kalau dulu ke individual, sekarang lebih ke perusahaan. Perusahaan. Tapi kalau cerita tadi kan kita waktu diberi kan sempat ngebahas partner di awal atau si buyer ini sebenarnya di awalnya juga sama-sama ngerintis ya? Iya, sama-sama merintis lah. Tapi lebih duluan mereka yang lebih tahu paham tentang Kraton. Sementara saya masih meraba-raba tentang Kraton gitu. Ya, modal nekat, ya karena ada kemauan. Ya, tadi dari awal lah saya bilang kuncinya nggak akan ada reaksi tanpa aksi. Oke. Ya, kalau ada aksi pasti ada reaksi. Benar. Ya, kesimpulannya di situ aja. Cuman reaksinya apa itu yang belum tahu. Ya, Masih jadi tanda tanya endingnya semua. seperti apa ya, tapi berjalan semakin kesini ya nggak terasa udah 5 tahun lah kita Udah 5 tahun. menggeluti. Dari 2015 ya. Ya. Oktober, benar ya? Oktober ya, Oktober, tanggal berarti udah 28 Oktober Berarti 2015. memang sudah 5 tahun lebih ya? Iya, Sekarang 5 sudah November hitungannya. Di awal ketika membangun bisnis ini dari 250 gram tadi di awal Bang, yang namanya bisnis kan pasti ada hitung-hitungannya ya. Iya. Tapi ketika di awal 250 gram itu berasa berat nggak dengan modal yang dikeluarkan untuk bisnis yang sebenarnya masih diraba-raba juga nih? Ya di saat itu enggak sih, karena di 250 gram itu bukan mengharapkan awal daripada untungnya, Iya. tapi pengalamannya itu.
Oke. Dari proses pengalaman ya anggaplah 250 gram tuh paling bersihnya dulu berapa ratus ribu atau 200-300 ribu Tipis ya. ya. Itu pertama. Dan itu pun saya ngutang minjam duit sama temen 300 ribu untuk biaya pengiriman. Jadi untuk bisnis malah ngutang. Ngutang 300 ribu ya sampai sekarang temannya ya, alhamdulillah sekarang jadi karyawan saya. Oke. Sekarang malah ikut ya. Ya jadi karyawan. Tapi di awal waktu minjem temennya nanya nggak, ini pinjam buat apa nih? Ya ditanya, saya bilang saya buat nambah ongkos pengiriman. Ya sempat dari awal waktu saya merintis itu saya sempat ajak teman kasih pandangan mungkin, tapi nggak bisa secara luas lah waktu itu karena kita pun belum tahu hasil kita seperti apa. Bahkan terbatas juga pengetahuan tentang keraton. Iya bahkan nggak banyak nggak lebih banyak nggak taunya lah. Tapi karena kita belajar juga dari yang senior dan juga ada panutan kita juga ya, artinya saya nggak bisa menepis itu. Artinya dengan adanya yang saat ini saya dapatkan, dari hasil yang saat ini saya dapatkan, itu tetap ada mentor, artinya ada yang mendidik saya walaupun secara tidak langsung. Tapi saya ini dari Kalimantan juga? Dari Kalimantan. Tapi secara tidak langsung walaupun jarang ketemu gitu kan, tapi saya selalu melihat oh seperti ini beliau, oh seperti ini beliau. Tapi komunikasi masih ya dari beberapa pengalaman yang ada, dan kita sharing dengan beberapa pemain lama, senior kita ya, termasuk ya mungkin kalau saya sebutkan namanya di sini rasanya udah nggak asing lagi gitu. Ya, termasuk kayak Bang Samsu, termasuk Bang Dian Eka Bukhairi, termasuk Bang Ilham di Putus Ibau, dan ada juga dari beberapa yang lainnya kawan-kawan, termasuk dari salah satu mantan ketua asosiasi Pegrindo, dan ada juga yang ketua yang baru sekarang saat ini gitu kan. Ya walaupun kita nggak intens secara komunikasi, kita tahu nama tapi nggak pernah jumpa, tapi saya ikutin terus. Oh seperti ini loh mereka, seperti ini loh mereka. Artinya saya harus bangun itu juga. Dan semuanya masih bertahan sekarang? Ya alhamdulillah. Masih bertahan semua. Ya ternyata memang saat ini mereka masih bertahan semua gitu. Makanya kalau saya dibilang apa yang dengan hasil yang begini, enggak juga, karena ada yang lebih daripada itu gitu. Saya ini cuma tempiasnya aja, bahasa orang gitu Pontianak. Dia bilang pemain baru gitu. Pemain baru tapi hasilnya juga bisa dilihat, Bang. Ya, jadi boleh katakan masih seumur jagung lah saya. Jadi belum bisa berani muluk-muluk cerita terlalu gimana gitu. Tapi untuk ini kan udah 5 tahun, Bang. Untuk di tahun pertama sudah bisa dibilang untung? Enggak ada, Bang. Tahun pertama lah nggak untung? Enggak ada. Kenapa dilanjutin? Ya karena kita mencari pengalaman itu gitu. Karena pengalaman itu bukan nilai uangnya, tapi yang nggak ada di sekolah itu didapat di sini gitu. Didapat di sini. Ya, banyak lah hal-hal yang baru yang nggak pernah yang saya temui gitu. Kayak terima pembayaran dari luar negeri. Itu juga pertama kali pembayaran kan pasti Western Union ya? Ya itu pun. Itu bingung juga. Bingung gitu mau cari kemana nih, macam mana cari ngambil uangnya gitu kan? Cari gimana nih? Jadi waktu itu ya melalui inilah kantor pos dulu, kita ambil dari kantor pos. Ya walaupun bukan karena nilainya besar atau apa, tapi ada kepuasan tersendiri. Kepuasan itu yang nggak disangka gitu ya? Karena nggak pernah saya dapatkan di Indonesia, tapi di luar malah ada value-nya gitu. Iya, di situ. Nah, semakin ke sini yang dulunya kita ngerasa mungkin aman-aman aja, tapi ternyata ada masa-masanya di saat saya harus down gitu kan. Dan saya dapatkan masalah yang menurut saya itu udah di luar nalar kemampuan. Ada dapat masalah begitu. Dari tahun 2015 nggak untung tadi katanya. Nah, 2015 kita nggak ada bicara untung. Bahkan itu saya nyicil lah bahasanya, nyicil utang dulu. Yang saya pernah ada utang sama teman-teman gitu kan. Ya nggak nikmati dulu lah hasilnya. Dan di 2016 mulai berjalan, ini kita udah mulailah nampak sedikit daripada keuntungan. Udah ada hasilnya. Ya, disitulah kita putar lagi. Nah,
di saat kita dapat orderan pertama kali itu 1 ton 800 di 2017. Saat itu sangkut barangnya. Oke. Nah itu di apa ya, mungkin karena proses. memang aturan Iya. aturan mereka di sana. Itu di USA waktu itu ya. Di USA ya. Nah, itu nilai uangnya lumayan buat saya, bukan lumayan tapi memang besar. Besar. Dari mana saya harus dapat 400 juta 1 untuk ton, ganti barang 1 ton ini? di era itu. Iya gitu kan. Jadi waktu itu ngomong sama istri, Pak, mau kita lanjutkan apa enggak nih usahanya? Oke. Karena Sudah mulai. mulai. Waduh, sudah mulai goyah. Ya bahasa kita udah galau berat lah gitu kan. Iya. Tapi karena istri masih memberikan motivasi, memberikan dukungan sama kita. Ya ini ada hasil dari yang selama ini Abi dapat. Ya kalau istri saya kan manggilnya Abi gitu. Jadi ini dijual aja dulu, kita ganti dulu barang. Nah semakin dukungan itu didapat dari istri saya, artinya ada orang-orang terdekat gitu kan. Di saat saya harus jatuh untuk bangkit, ya ruang lingkup keluarga lah terutama gitu. Tapi tidak terlepas daripada teman-teman juga. Akhirnya timbul lagi semangat saya untuk mulai bangkit lagi, mulai ibaratnya dari nol lagi lah kita bina. Karena untuk mendapatkan kepercayaan di mata pelanggan itu sangat sulit. Itu sangat sulit. sulit. Apalagi emang tidak pernah ketemu tatap muka ya. Jadi waktu itu pas saya ganti, bayar kita nggak mau kirim uang, nggak mau kirim uang lagi. Iya. Jadi harus clear dulu, kita harus ganti dulu. Jangan bicara tentang uang dulu. Tapi buktikan dulu tanggung jawab kamu kan, untuk menyelesaikan ini gitu. Artinya saya udah ngirim uang penuh, tapi saya nggak terima barang. Tapi di sisi lain itu ya, saya tapi waktu itu memang penuh waktu itu dari itu bayarnya. Itu dibayar penuh sama bayar kita. Dan waktu itu kita cicil. Jadi saya jual, ada keuntungan, saya kirim lagi kerja. Ini saya ada keuntungan sekian, saya cuma bisa kirim sekian dulu. Jadi di saat itu saya mau merintisnya dari nol lagi. 2017 tadi. 2017. Itu sekitar 6 bulan lah masa itu saya harus ganti sampai selesai. Gitu kan. Jadi dari penggantian terakhir itu sisa kurang lebih 200 kiloan. Kurang lebih 200 kiloan saya minta nih sama buyer. Bisa nggak pesan 500 kilo? Artinya 200 kilo ini saya untuk pengiriman, yang sisanya 300 kilo ini untuk menutupkan operasional saya lagi. Dan saat itu direspek gitu, dibayar sama. Responnya positif ya waktu itu, langsung dibayar. Jadi begitu dikirim, selesai masalah itu gitu. Nah di saat dia udah terima semua, dari saat saya dapat masalah itu, malah dia ngechat, Muhammad dia bilang. Ini masih dari bayar yang pertama kali itu ya? Sebenarnya apa? Aku cuma mau buktikan kalau kamu itu betul-betul ganti. Sebenarnya kalau pun kamu gitu ya? Nggak ganti sepenuhnya pun nggak masalah buat aku gitu. Cuma karena memang apa? Ngelihat rasa tanggung jawab kamu ini seperti ini, ya kau layak lah untuk dapatkan ini. Nah, sampai sekarang ini lah kita akhirnya. Ya untuk saat ini kurang lebih hampir kalau untuk yang kita handle ini kan ada kurang lebih ada 9 pelanggan ya. Untuk saat ini ada semua 9, dari USA semuanya. Ya, 9 perusahaan yang kita handle. Nah, kalau diakumulasi semua untuk per 3 bulan itu rata-rata sih di atas 500-an. Untuk per 3 bulan. Karena kita kan karena ada fase-fase masa kerjanya gitu. Untuk dari proses awal sampai kita siapkan barang sampai stamping pengiriman apa semua. Dan itu prosesnya berapa lama itu Bang? Waktu yang ketika dari awal ketahan terus harus nyicil untuk nutupin barang mereka yang akhirnya nggak bisa mereka terima itu? Itu 6 bulan. 6 bulan? Iya, 6 bulan tuh saya harus benar-benar masa-masa transisi lagi ya. Ya. Dari 2015 tadi mulai belum ada untung katanya. Masuk 2016 ada sedikit untung sambil diputar. 2017
drop lagi. Jadi setelah 2017 dengan masalah-masalah seperti itu selesai, mulai ada peningkatan di 2018. Ya, dan disitulah saya mulai ngerasa saya harus lebih fokus ke sini. Artinya mungkin banyak pelajaran yang saya dapat, dan terus dukungan daripada keluarga itu tidak bisa terlepas daripada itu. Ya. Yang saya sempat rasanya bukan di sini tempat saya gitu kan. Artinya udah ada rasa putus asa, ya wajar, manusiawi gitu. Dan itu hitungannya nggak kecil ya. Iya. Hitungannya nggak kecil gitu. Buat saya nggak pernah ngeliat uang 400 juta itu seperti apa banyaknya gitu. Tapi harus saya ganti gitu barang. Ya tapi saya yakin kok pasti selesai. Tapi kalau boleh nanya terkait dengan cerita di tahun awal itu kan katanya pengalamannya pinjam sama teman. Ya. Ketika 2017 drop lagi, apa yang dilakukan Bang? Ada aset yang dijual kah atau apa gitu? Iya, itu dari istri lah. Istri lah yang ngasih support. Artinya ya namanya perempuan sedikit banyak pandailah nabung-nabung kan. Ternyata dalam yang saya tidak tahu ternyata ada simpanan dikit-dikit. Ya, itulah awal dari mulai. Makanya saya pun ngerasa ternyata istri saya juga wasilahnya gitu kan. Yang memberikan saya dorongan lagi untuk saya bangkit dari masalah-masalah seperti ini. Dan terus dari keluarga juga memberikan dorongan-dorongan gitu. Di saat saya mulai jalan lagi, udah merasakan lah lebih daripada apa yang kita nggak pernah bayangkan hasilnya. Di 2018 itu mulai kelihatan. Nah, di 2019 saya ngalami lagi masalah yang lebih besar. Ada lagi? Lebih besar. Ada lagi? Ya. Itu saya mengalami kerugian itu kurang lebih 10 miliaran. Oh, itu malah baru ya? Itu malah 2019. saya udah nggak bisa berpikir apa-apa. Sempat 3 bulan saya lagi pengen istirahat, artinya saya nggak mau kerja dulu, saya pengen menenangkan diri saya dulu, karena secara logis rasanya itu nggak mungkin dengan uang sebesar itu yang harus saya ganti. Dan di sini saya juga ngerasa ini moral saya. 2019 itu sudah dengan 9 buyer ini? Ya, ada sebagian. Oh, ada sebagian. Ya. Ada sebagian. Tapi perlahan-lahan saya yakin, artinya pasti akan teratasi untuk masalah ini. Karena saya dapat rumusnya seperti apa harus saya selesaikan. Yang secara akal rasanya nggak bakal. Ini pasti bangkrut udah. Tapi dengan tekad kita, rasa tanggung jawabnya juga, rasa kemauan kita untuk benar-benar fight itu ada, terselesaikan juga masalah itu. 2017 tadi yang akhirnya down gitu. 2019 down lagi. 2019 bagaimana lagi menyelesaikan masalah? Nah, jadi yang ada? Di saat itu saya kenal sama salah satu guru lah, artinya guru didik saya dalam agama Bapak. Cuma ingat pesan beliau, di saat Nabi Muhammad mau diangkat sampai ke Mi'raj, ya kan? Sampai dapat hadiah yang terbesar daripada Allah, beliau ditinggalkan kakeknya meninggal, setelah itu istrinya. Jadi itulah pelajaran yang saya ambil di situ. Artinya Allah sedang mempersiapkan sesuatu yang lebih besar untuk saya. Mau naik kelas ujiannya lebih besar gitu. Jadi pelajaran itulah yang saya ambil daripada hikmah-hikmahnya. Ya kita jalani, dan alhamdulillah walaupun kita cicil ya alhamdulillah. Akhirnya selesai semua. Itu selesai dalam berapa lama? Nggak lama. Berapa bulan waktu itu? 4 bulan aja. 4 bulan clear. Oke. Jadi di saat saya ngambil pelajaran itu, saya nggak juga ngerasa terlalu gelisah. Tapi kalau
secara akal rasanya udah nggak mungkin. Iya. Itu nolnya aja banyak ya. Iya. Nolnya banyak. Tapi di 2020 ini dari awal tahun sampai sekarang aman Alhamdulillah di 2020 ini atau malah meningkat pesat Iya. dari 2019? jadi itulah mungkin hadiah yang Allah siapkan untuk saya. Sudah naik kelas berarti Iya. sekarang. Tapi mudah-mudahan ini terus berjalan. Intinya selalu ada kemudahan-kemudahannya yang tadinya saya nggak pernah terpikir punya karyawan, sekarang udah ada 46 orang. Ada 40. 46 orang karyawan. Oke. Ya masing-masing lah divisinya kan. Nah, yang dulu saya makan gaji sama orang, sekarang saya balik gitu kan. Gaji orang. Membantu lah ya. Dan ini salah satunya teman saya yang saya pinjam uangnya itu Yang 300.000 itu 300.000. untuk ongkos pengiriman di awal. Nah, jadi dia kan juga dagang. Waktu itu dia dagang. Jadi Berarti modalnya temen untuk dagang gitu iya, dipinjam ya. dia dagang. Jadi waktu dia pingin mulai lagi usaha itu, dia mau pinjam uang sama saya Oke. gitu kan. Jadi saya bilang, ente jangan pinjam sama ini. Dari uang yang kamu pinjamkan saya itu yang 300.000, ini udah ada hasilnya. Jadi waktu itu dia butuh berapa juta, saya mau kasih 30 juta. Udah, ini buat ente. Nih, untuk kamu usaha. Kamu ndak minjam, tapi dari Iya. 300 Sudah berbuah 300.000 karena pertolongannya iya, dulu itu gitu kan. ya. Tapi dia ndak mau menerima. Di kalau nggak salah di daerah Sungai Sakti, kalau nggak salah, karena itu sebenarnya tanah ibu mertua, berdampingan dengan pondok pesantren. Cuma waktu itu sempat komunikasi dengan pihak pesantren, karena itu mau dibayar. Oke. Jadi mungkin karena kita bukan orang ahli ibadah atau apa, ya saya pikir rezekinya pun ini cuma sementara kok. Iya. Udah sampai masanya saya nggak tahu. Tabungan saya apa? Iya. Berarti mempersiapkan tabungan untuk di Iya. atas juga gitu ya. Jadi masih nunggulah dari orang tua. Kalau menurut itu tanah itu saya bayar, jadi saya wakafkan Oke. Untuk pesantren. insya Allah mudah-mudahan. Ya, Amin, kita amin ya Pak. Ya. Pasti realisasi. Nah, tapi di luar mimpi itu ada mimpi-mimpi lain juga. Tadi sempat ngobrol juga katanya senang otomotif. Oh ya. Ada nggak nih dream car gitu? Kalau dream car-nya sih yang saya pingin itu Chevrolet Bumblebee. Oke. Nah, karena harganya luar biasa. Next time. Tapi sudah titik berarti sudah mempersiapkan, tinggal realisasinya aja. Tapi ada mobil yang lagi di ini juga tadi ya, di inden. Ya, Mobil apa ini? Mustang. Sudah di Indonesia? Sudah di Jakarta. Sudah Jakarta. Kapan rencananya akan dikirim ke Kalimantan? Enggak, Awal tahun. Masih nunggu apa? Proses izin atau? enggak. Yang pasti kita lagi siapin uangnya biar lunas dulu. Oh, oke. Baru dikirim. Baru dikirim. Oke. Ada Mustang tadi. Ini sebenarnya kalau teman-teman di rumah lihat, kalau dibilang kan pernah mimpi nggak, sebenarnya nggak pernah mimpi gitu. Mobil satu aja mungkin mikir-mikir juga dulu ya. Ngomongin masalah 5.000 harus diatur buat makan tadi. Tapi kalau dilihat buat kita yang datang, waduh, mobil ya udah lebih dari satu. Ya. Terus ada lagi nanti mungkin kita tampil juga gambarnya. Ini ada salah satu dream car yang sudah kesampaian. Ya. Oke, bisa disebutin Bang, mobil apa ini? Ini Nanti kita tampilin gambarnya. Range Rover. Oke, warna putih ya. Ini idaman atau mimpi sejak kapan? Ini dari masa-masa bujang. Dari masa usia tapi kesampaian ya? Iya, tapi baru kesampaian sekarang. Oke. Ini di sebelah juga ada. Ada. Di sebelah juga ada beberapa. Tapi kalau yang paling sering dipakai yang mana? Jarang sih, saya malah jarang keluar. Jarang keluar. Bang mobil ini. Oke. Nah, malah yang lebih sering pakai mobil teman-teman. Range Rover ini malah jarang keluar. Iya, jarang. Tapi kalau boleh tahu misal dipakai ini biasanya buat apa? Range Rover ini memang hanya untuk jalan sama keluarga Iya. atau acara penting aja? Untuk keluarga, Oh, sama keluarga ya. untuk pribadi ya. Oke.
Oke. Jadi mobil yang diimpikan tapi Anda dapat. Realisasi. Oke. Ada mimpi lain? Udah mau dapat juga. Udah mau datang bentar lagi. Ya tinggal itu aja. Oke. Tapi yang masih dikejar itu yang Bumblebee tadi ya? Ya, Itu kenapa? Kok demen banget ya? Karena memang apa ya? Seneng aja ngeliat mobil. Atau memang suka nonton ini Transformer? Ya, itu dia. Jadi pikiran gitu. Oke. Sudah kebayang mungkin nanti kalau mobilnya datang dipakai buat jalan kemana? Udah ada kepikiran? Paling itu. Atau nggak kepake juga nih Range Rover nih? Ya, karena ya, hampir jarang dipakai lah. Hampir jarang. Ya, kalau bicara mobil, inilah, ya, itu bicara hobi. Iya. Bukan bicara ini. Kalau yang lebih banyak, yang lebih daripada itu. Cuma karena memang hobi itu baru bisa terbayar sekarang. Ya mungkin Dan nggak pernah dimimpikan ya tadi ya? Nggak Iya. pernah dimimpikan tapi dapat gitu Ya, loh. gitu. Ya, pikir-pikir Ini juga. Anda yang di rumah mimpinya kelamaan nggak dapat apa. Ini nggak pernah dimimpin dapat gitu. Tapi kalau untuk di sisi lain, ini kan sejauh ini masih lancar ya hitungan bisnis Kraton ini. Ya. Tapi di sisi lain ada rencana untuk expand ke bisnis lain? Ada beberapa. Nanti kita persiapkan sih di on progress. Mudah-mudahan. Bidang yang sama kan? Beda. Masih berhubungan dengan luar. Oke, berarti nggak berhubungan dengan luar lagi ya. Ya. Nah ini mungkin ini Bang, tadi kita udah ngomongin mimpi yang nggak pernah dimimpikan tapi dapatnya dikasih Tuhan lebih gitu ya. Kemudian ada juga yang direncanakan tapi dapat juga. Di rumah mungkin banyak pemimpi Bang, ya apalagi dalam kondisi pandemi kayak gini kan, banyak yang kemudian harus di PHK ya, entah itu dapat pesangon atau enggak. Kondisi perusahaan sekarang kan juga sulit, rata-rata sulit kan, jangan bayar pesangon, gajinya dipotong biasanya. Nah banyak yang mungkin ketika waktu luangnya banyak di rumah lebih banyak mimpinya Bang. Ya Lebih benar. banyak mimpinya ya. Benar. Nah salah satunya mungkin ada juga nih yang kemudian ketika melihat artikel atau bahasan terkait dengan Kraton langsung aja ada yang kemudian mimpinya gede tapi actionnya nggak ada, atau mungkin malah berpikiran wah ini mungkin habis nonton ini juga sama Bang, Iya. ngelihat nih Bang Cik, kayaknya Kraton aja deh gitu loh. Ya gitu. Nah tapi mungkin yang mereka nggak tahu sebenarnya tidak semulus itu. Ada yang mau disampaikan Bang? Ya mungkin ini. Ini buat saya pribadi, dan mudah-mudahan jadi motivasi buat Amin. ya, kerjakanlah sesuatunya karena hati, bukan dari hasilnya dulu. Oke. Karena kalau dikerjakan dengan hati, hasil itu datang sendiri. Terutama jujur. Karena saya ingat pesan dari almarhum orang tua saya. Kalau suatu saat kamu dagang atau apapun, kamu punya karyawan, jangan sampai keringatnya kering. Kalau bahasa kampung kita, Oke. jangan sampai kering dulu keringat. Itu kalau bisa udah selesai. Karena doa daripada tiap keringat mereka kita nggak tahu gimana itu. Mungkin sih. Jadi kerjakan sesuai dengan kapasitas kita daripada mimpi. Jangan karena menurutkan daripada mimpi yang belum bisa kita kejar, tapi tidak sesuai dengan kemampuan. Jangan lupa berbagi. Karena berbagi nggak merugikan kita. Nggak akan Banyak rezeki mengurangi ya. daripada rezeki kita. Oke. Jadi kalau hari ini teman-teman rasanya putus asa, apalagi dengan kondisi COVID kayak gini, kita lihat banyaklah yang udah ngerasa di rumah. Nggak ada kata terlambat. Mimpi gratis. Bermimpi saat ini mungkin bisa dikerjakan dengan hal yang kita tidak tahu. Sebenarnya di dalam diri kita itu ada kekuatan
yang tidak pernah kita eksplorasi. Malah biasanya kan keluar kalau dalam kondisi terdesak ya. Iya, jadi terkadang hal-hal yang tidak masuk akal itu terkadang bisa jadi salah satu penghasilan kita. Oke, untuk disangka-sangka. Iya. Ya, bahkan yang dari awal yang nggak tahu Kratom malah bisa suksesnya di bidang itu gitu. Kalau ada mungkin hari ini ada yang mulai bisnis Kratom bang, atau sudah beberapa bulan mungkin, tapi karena down, karena nggak ada orderan, atau karena mungkin mengalami masalah yang sama juga dengan abang tadi, ada yang bisa disampaikan untuk motivasi bang? Kalau motivasinya saat ini cuma cara aja, karena kita bicaranya kan ini market. Kalau kita bicara Kratom semua sama kok, cuma kemasannya aja. Ya, ada tiga ya biasanya. Kalau kita baca di ada red, ada white, ada green. Ya, kalau kita bicara basicnya sih sebenarnya basicnya cuma, kalau basic warna kita bicara warna, warnanya di green. Green aja. Kalau bicara daripada daun dasarnya memang ada 3 jenis, putih, hijau, merah, batangnya itu. Oh batangnya ya. Cuma kalau setelah diproses itu tergantung daripada fermentasinya. Oke. Kalau kita bicara untuk Kratom luas lah, artinya Kratom dijadikan bubuk sama kok semua. Iya. Cuma dengan perilakunya aja, bagaimana cara kita memperlakukannya. Oke bang, lanjut lagi ngomongin masalah sedikit lagi ke mobil ya, terkait juga nih dengan hobinya otomotif gitu. Kalau untuk yang Mustang kan yang belum datang, ya kan? Tapi ini kan ada yang udah parkir nih. Kita mulai boleh? Boleh ya. Kita mulai dari yang Range Rover aja nih. Ya. Ini kan dream car-nya Bang Jim. Ya. Kita coba lihat ya. Oke, itu tadi tampilan Range Rover punya Bang Jim. Warna putih, platnya juga tulisannya Abi. Iya. Karena istri saya manggilnya itu Abi. Iya. Dan sebelahnya kita sekalian melihat ya, platnya sebenarnya pasang-pasang. Oh gitu iya. Jadi yang sebelahnya itu ini. Ada pesan Bang di situ. Iya. Apa bang? Pesannya cukup satu istri, cukup satu suami. Ini juga pesan tadi. Abi dan suami. Pesan dari si mbaknya gitu tadi. Iya. Jangan sampai suami saya terkenal gitu katanya. Iya. Jadi apa? Ada cerita lah di situ. Saya juga waktu itu minta izin sama istri. Saya ingin beli satu ini yang dari dulu saya ingin sekali. Dan didukung. Lama bang. Oh nggak langsung didukung oleh. 4 bulan saya sempat cekcok. Oke. Ngapain harus beli ini? Dengan investasi dan yang lain. Tapi lama-lama juga ini juga artinya dari hasil yang didapat selama ini ada jeripaya juga di sini. Udah reward lah ya Ada untuk diri sendiri. Gitu dia bilang udah lah, ya udah nggak 1-2 Oke. langsung. Akhirnya langsung beli. Ini awalnya sempet cekcok 4 bulan. Iya. Gimana cerita dengan Mustang coba? Enggak itu udah apa, kita udah bicarakan dari awal. Oke. Mustang justru langsung dapat izin. Itu yang terakhir tuh. Udah. Artinya, Pertanyaannya yakin yang terakhir nih. iya. Bumblebee kan belum? Ya itu antara dua. Oke. Antara Bumblebee yang Mustang. Ini kita jatuhnya ke Mustang. Oke. Karena waktu itu karena Bumblebee kan build up stangnya di kiri. Oke. Karena memang nggak bisa untuk Oh, agak susah di Indonesia ya. untuk adaptasinya kan. Oke. Makanya kita pilih Mustang. Oke. Dan kita tinggal tunggu. Itu terakhir. Tinggal tunggu Mustang yang Iya. ya, Pak ya. Oke nih. Ini kayaknya obrolan udah panjang, udah makin larut juga.
kayaknya makasih banget deh buat Bang Jack ya. Siap, sama-sama. Tapi kita sambil tunggu mobilnya nih Bang. Ya, Kayaknya kalau mobilnya datang diundang lagi boleh. pasti. Kita ngobrol lagi Bang ya. Boleh. Kita lihat nih mobil Mustangnya warna biru. Warna biru. Warna biru. Iya. Kemarin saya sempat lihat di profil. Saya kira udah datang nih. Belum. Wah, ternyata masih nunggu proses. Nanti kita lihat ya. Warna biru Mustang tipe berapa tadi? GT500. GT500. Kita nanti seperti apa? Kalau boleh juga nyobain naik. Ya boleh, Ah, boleh. Nanti kita lihat ya seperti apa. Makasih Bang Jack ya. Siap, sama-sama. Saya terima kasih sekali. Semoga apa yang kita bahas malam ini bisa memotivasi, menginspirasi teman-teman di rumah, apalagi yang lagi gabut. Ya. Yang gabut dalam masa Semangat lah. pandemi, tetap semangat kata Bang Jack ya. Bang Jack juga nggak langsung di tahun awal langsung naik loh. 6 bulan sepi, bulan ke-6 beberapa orderan, belum ada untung. Tahun pertama untung dikit, tahun kedua anjlok lagi. 2019 berarti Ini yang menandakannya itu sulit, rambut sih nggak tumbuh-tumbuh. Jadi ya begini. tapi perawatan bisa sekarang. Oh, gitu. Perawatan bisa. Tapi tetap menikmati seperti ini. Oke, nggak apa-apa. Intinya sudah laku, sudah sold out. Iya, Istri juga sold sudah terima apa adanya. Iya. Nah, itu. Ini obrolan menarik, tapi nanti kita sudah janji ya. Kalau mobilnya datang kita diundang lagi, kita mau lihat gimana mobil Bang Jack. Dan apakah ada nambah mobil baru? Nanti kita lihat. Katanya Mustang terakhir, kita lihat. Apakah ada Bumblebee selanjutnya? Kita tunggu sekali lagi. Terima kasih Bang Jack. Oke, makasih. Sudah menyempatkan waktu, kita diundang dan dijamu baik sekali malam hari ini. Semoga besok-besok kita juga masih bisa berbincang dengan Bang Jack. Masih ada proses yang ingin dijalani, tadi sampaikan masih ada pengen membangun gudang juga ya. Dan Ada beberapa bisnis yang juga masih ingin dilaksanakan. Kita lihat nanti, ingin berbagi cerita dan ingin memberikan inspirasi dan motivasi tentunya. Terima kasih buat yang udah nonton. Kita jumpa lagi di Bond Club edisi lainnya. Bye.